Oke, teman-teman YouTubers. Jadi pada video kali ini gua mau ngebahas salah satu topik yang mungkin sedang menjadi bahan perbincangan ya antara para bikers ya tentunya, apalagi kalau bukan tentang motor kelas 150 cc dengan segala gimmicknya. Dan seberapa gimmick sih motor 150 cc itu? Oke, kita langsung aja bahas ya. Yang pertama adalah dari soal sisi top speed ya. Nah ini nih dashboard nih, top speed cuy ya. Jadi pada faktanya ya, top speed motor sport 150 cc yang dijual di pasaran R15 lah, GSX lah, atau Cyber 150 cc itu banyak yang ngelebay-lebayin cuy, atau banyak yang ngelebih-lebihkan. GSX bisa sampai 160 km per jam. CBR 150 sampai cuy, masih mentok ya. Atau R15 160 km per jam itu masih sampai. Itu hoax cuy. Pada posisi standar ting motor kalian dapat dari pabrikan ya, belum ada bore up, penaikan cc dan lain-lain. Dari motor-motor yang udah pernah gue cobain cuy, 110 cc ya, R15, Satria FU, apapun itulah, itu top speednya memang sudah diatur di kisaran 130-an ya. Mentok-mentok mungkin 140-an, itu pun posisi jalannya tuh agak turun men. Tapi kalau misalkan on board ya secara real speedometer itu kisaran 130 km per jam ya. Mungkin di GPS pun kita akan dapat 120-an gitu kan. Karena pasti berbeda antara GPS dan juga si on board ya. Jadi jangan kemakan omongan orang-orang bahwa top speed motor 150 cc itu sengebut itu cuy. Enggak men. Kalau kita hitung-hitungan aja ya, motor NMAX itu top speednya yang 155 itu bisa tembus 117-an, 115-an atau 110 lah. Atau Vario pun tembus. Ya jadi cuman beda 15 atau 20 km per jam aja. Karena memang motor 110 cc itu ya terlalu gimmick gitu, terlalu overkill. Jadi dengan embel-embel iklan mereka yang ada yang masuk track lah, ada yang balapan dipakai Marquez. Ya memang desainnya terinspirasi dari motor-motor balap gitu. Tapi tentunya secara power ya atau secara spek, kisaran motor 110 cc itu cuman di angka 20 dk ya, itu udah paling maksimal lah. Mungkin R15 tuh di 19 dk atau GSX di 20-an ya, atau CBR 17 dk. Jadi ya itu standarnya emang di segitu cuy. Jadi jangan berharap lebih, kecuali kalau kalian bore up motor kalian sendiri. Nah yang kedua, gue akan bahas banyaknya fitur gimmick ya di motor 150cc itu yang membuat harganya itu melonjak jauh. Kadang itu motor itu dia tambah R ya, tambah M. Ada riding mode-nya, ada fitur ini yang menurut gue nggak perlu ada di motor 150cc, tapi malah ngebuat motor itu tuh menjadi overpriced banget cuy, menjadi mahal. Contoh riding mode di kelas 150cc itu belum perlu adanya fitur riding mode. Kenapa? Nih gue jelasin ya. Riding mode itu adalah satu fitur yang membatasi power ya. Dan itu tuh benar-benar ngaruhnya sangat tinggi. Contoh nih motor GSX 600R ya, GSX R 600 yang mempunyai 3 riding mode ABC. Untuk AC dia full power ya, di 110-an horsepower gitu. Dan di mode B dan mode C itu dia kurang, bahkan hampir pangkas setengahnya, sehingga motornya itu lebih bisa dikendalikan. Apalagi yang mungkin baru naik cc kelas itu kepake cuy ya, atau misalkan motor-motor lain lah gitu yang R1 gitu kan, yang ada mode tracknya gitu. Ketika kita nyalain track tuh ada launch control, itu kepake karena overall dia benar-benar ngebatasin powernya. Tapi kalau motor 150cc cuy, anggaplah maksimal powernya tuh 20 PS gitu kan. Terus kalian ada riding mode-nya itu ada B, A, C gitu kan. Dan B-nya tuh 19, C-nya 17. Perbedaan 1 cc tuh nggak kerasa men, bener. Dan gue yakin lah pasti kalian akan lebih suka pakai mode yang paling atasnya. Karena secara efisiensi bahan bakar,
tarikan, torsi itu hampir mirip-mirip cuy. Beda 1 cc itu nggak kerasa. Ibarat kalian tuh dari knalpot standar jadi knalpot racing. Nah itu udah hanya sebatas itu aja gitu. Jadi gue heran gitu kan. Sama itu halnya dengan motor-motor 2,5 juga ya. Kadang-kadang ada yang gimmicknya dia riding mode, terus pas dites secara dyno itu perbedaannya cuman 2 atau 4 cc gitu kan. Ya kalau kalian mau seperti itu ya udah ganti aja knalpot kalian, terus kalian ya upgrade ISO dan lain itu bisa melonjak lebih drastis daripada hanya sekedar riding mode aja cuy. Dan ini menjadi gimmick karena harganya tuh melambung jauh ya. Dari mungkin 30 juta yang versi standar terus kalian dibekali fitur A, B, C, D menjadi melonjak 40 juta men. Menurut gua nggak masuk akal ya, apalagi kalau mending kayak gue gitu kan. Terus aja adalah fitur gimmicknya itu di bagian stripping ya. Ayo siapa nih yang pabrikan yang suka main kayak gini. Jadi ada beberapa stripping khusus ya. Dia ganti stripping aja atau nambahin kata-kata R di belakang atau M lah atau double R itu harganya beda men. Padahal secara desain, secara fitur, secara apalagi ya maksudnya mesin itu basicnya sama semua. Jadi kalian bisa dapatkan motor yang sama gitu kan dengan perbedaan harga tersebut. Nah itu gue heran gitu. Ini strategi marketing yang menurut gue cukup luar biasa gitu. Menurut gue sih sebenarnya akan lebih bijak kalau memang gue setuju untuk motor sendiri dilengkapi fitur-fitur safety ya, dibanding bermain dengan top speednya segini, ada riding mode gini. Udahlah cuy, 110 cc itu mentok-mentoknya cuma di 20 dk gitu kan. Kecuali kalau kalian motor-motor 2 tak yang memang liar tenaganya, baru kalian bisa harapin. Tapi untuk 4 tak saat ini tenaganya memang dipangkas karena pada dasarnya tuh motor 110 cc itu dia motor yang diciptakan untuk beginner bike ya. Jadi untuk yang pemula gitu, untuk yang dari Matic dia pengen pindah ke sport, ngerasain sensasi naik sport ya di motor ini gitu kan. Tapi kalau kalian benar-benar fitur yang kayak Moge, saya rasa belum. Terus itu tadi ya, banyak juga yang memang menurut gua seharusnya motor-motor ini tuh dibekali dengan fitur keamanan yang tinggi. Karena banyak tuh, masa versi standar dan versi tinggi, yang tinggi dikasih ABS yang standar enggak. Itu kan fitur keamanan yang wajib ada ya, standar Eropa tuh harus ada. Atau ada lampu sennya yang tambahan ini, atau immobilizer yang versi standar dia kuncinya biasa, yang versi R kuncinya udah keyless. Menurut gua fitur-fitur yang kayak gitulah yang lebih safety, karena motor ini tuh motor sejuta umat cuy. 150 cc motor yang bisa dipakai oleh semuanya. Alangkah baiknya dengan menambahkan fitur-fitur keamanan dan keselamatan ya, bannya yang bagus gitu kan, dibanding gimmick dengan power atau riding gak jelas tapi harganya melonjak jauh ya. Gue akan prefer lebih itu. Gimana menurut kalian, setuju gak sama gue cuy tentang gimmick motor ini?